Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang-bincang. Sekarang ke Pak Sugeng, Mbak Sugeng ya. Kalau pasangan Amin, Anies Muhaimin, kami punya target 15 juta saja. Untuk lapangan pekerja. Iya. Nah, sekarang saya ingin menekankan caranya bagaimana. Nah, gimana, Pak? Pertama, kita harus mengubah dari padat modal ke padat karya, satu. Kedua, kita harus reindustrialisasi. Jadi industri-industri yang sekarang ini surut atau tenggelam, tekstil, garment, otomotif, dan lain-lain, itu harus didukung, harus dihidupkan. Sehingga lapangan kerja bisa terserap banyak. Jadi bukan hanya hilirisasi yang tingkat tinggi, yang perlu teknologi tinggi, yang penyerapannya lapangan kerja rendah. Gitu. Yang ketiga, kita harus juga membantu pencari kerja untuk transisi supaya dia bisa siap kerja. Nah, kami akan mengevaluasi dan merombak prakerja. Akan kerjasama dengan industri sehingga mereka betul-betul hands-on, bisa melakukan pekerjaan yang nyata dan juga langsung diserap oleh industri. Yang terakhir tentu pemerataan infrastruktur. Ya, pembangunan kota-kota. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi di 14, di 40 kota. Kira-kira seperti itu. Baik, sekarang pertanyaan juga ini untuk 15 juta tenaga kerja. Selama 5 atau tahun. lapangan kerja? Ya. Oke, baik. Selama 5 tahun. Ya. Apakah itu mungkin mengingat bahwa begini, kan untuk bekerja juga perlu modal juga. Persis. Kalau dia, itu artinya, ya itu padat modal juga sebenarnya, walaupun memang ini bukan hilirisasi ya. Tetapi juga butuh modal yang besar. Ke modal tersebut juga harus besar. Nah, ini dari mana dananya? Kalau pendekatan selama ini terlalu bertumbuh kepada BUMN, ya, dia yang mendanai, dia yang ini. Pendekatan Amin adalah memberi peluang peranan yang lebih besar kepada swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Itu yang selama 5 tahun itu kurang terjadi. Nah, kita akan merombaknya sehingga peranan masing-masing itu bisa lebih penting lagi. Gitu. Selama ini kan terlalu bertumbuh kepada BUMN sehingga apa-apa BUMN. BUMN punya peranan penting juga, tetapi kalau tidak bisa kita letakkan baik secara keahlian, baik secara pendanaan dan lain sebagainya ya, itu harus dibuat kesempatan yang setara antara BUMN dan swasta. Tapi kalau menggandeng swasta, artinya kan ini bicara soal shareholder juga artinya. Nah, nanti bagaimana sistemnya, regulasinya seperti apa nantinya? Tentu kami tidak akan membiarkan misalnya kalau swasta lalu ada tenaga kerja yang pada skill yang rendah saja membawa tenaga kerja dari luar negeri. Itu menurut kami akan kita ketatkan. Di sisi itu? Iya, sehingga pertama menyediakan lapangan kerja pertama-tama untuk tenaga kerja Indonesia. Nah, yang juga penting, Mas David, selama ini yang kurang diperhatikan, sudah ada regulasinya, tetapi tidak dilaksanakan adalah pengadaan barang untuk katakanlah pengusaha kecil menengah dalam negeri. Barang modal atau apa? Barang yang sederhana seperti catering di kantor pemerintah, seperti catering di industri, seperti katakanlah kebersihan di industri dan lain-lain. Itu semuanya kan tidak teknologi tinggi. Ya, misalnya di kampung saya, misalnya di Jawa Timur atau di Sulawesi, itu sebetulnya kan bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kita, tidak harus oleh yang besar-besar gitu. Jadi semua hidup gitu, yang kecil hidup, yang menengah hidup. Nah, itu yang pengadaan barang yang oleh dana pemerintah sendiri yang jumlahnya besar sekali, itu juga selama ini banyak yang diadakan dari luar negeri gitu. Mulai dari yang sifatnya high tech sampai yang low tech gitu. Nah, itu yang pengadaan barang ini yang penting. Saya kira di banyak negara reindustrialisasi akan didukung dan biasanya aktif didukung oleh pengadaan barang pemerintah sendiri gitu. Mulai jasa yang kecil-kecil tadi saya bilang catering, kebersihan, hingga yang pengadaan barang yang sifatnya padat modal atau high tech gitu. Baik. Saya kira itu Mas. Jadi dari 4 peluang itu saja sebetulnya terbuka, bisa. Gitu. Ya, baik.
Kalau gitu kita sekarang ke Pak Viva Yoga. Pak, tadi Anda katakan juga bicara soal ini ya, tadi ya poinnya yang saya catat, ekonomi kreatif, hijau, kemudian gotong royong, kemandirian dan kedaulatan. Tapi ini secara program yang realistisnya apa nih? Karena kalau tidak salah, Mas Gibran ya sempat mengatakan akan memberikan susu gratis, kemudian makan siang gratis yang nilainya fantastis itu ya, dalam setahun bisa 450 triliun dalam 1 tahun begitu, dan sehari mungkin 82 juta anak, berarti sekitar 15.000 rupiah. Itu bagaimana realisasinya? Ya, salah satu program prioritas yang dipercepat adalah memberikan makanan gratis kepada murid dan santri serta ibu hamil dalam rangka untuk penurunan stunting, dan juga efeknya adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat. Jadi kalau menurut hitung-hitungannya itu kita akan bisa untuk melakukan mobilisasi terhadap proses-proses produksi dengan adanya makan siang gratis kepada murid dan santri serta ibu hamil. Nah, itu diambil dari swadaya masyarakat sendiri. Untuk program misalnya ya, ini saya tidak hafal betul, biar saya tidak salah gitu ya. Biar saya tidak salah, untuk program makan siang misalnya. Ini ada nih ya. Jadi 82,9 juta penerima manfaat itu setara dengan $1 per kepala per hari, kira-kira 1 triliun. Gambaran kasarnya, kita akan berbicara kebutuhan daging, ayam, sapi, protein, dan yang lainnya. Ini adalah dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau ekonomi rakyat bergerak, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, gitu ya. Jadi bentuknya bukan dalam bentuk fisik begitu, artinya bahwa ya secara fisik yang dimakan gitu. Jadi untuk kebutuhan beras misalnya, beras 83 gram beras per kepala per sekali makan kali 82,9 juta, sekitar 7.710 ton beras per hari atau 2,8 juta ton per tahun. Jadi secara detail angka per angka sudah kita hitung semuanya. Sudah kita hitung. Berarti ini impor gitu. Jalan terus ya untuk beras, untuk susu. Jadi gini, itu yang mau saya katakan. Untuk program makan siang gratis dan minum susu, itu harus satu, berorientasi kepada produksi dalam negeri dengan mengurangi impor. Problemnya sekarang, untuk susu, sekarang ini lebih banyak impor dalam bentuk bubuk susu gitu. Makanya negara itu harus punya sapi perah dan sapi daging. Yang punya sapi itu bukan negara, tapi rakyat. Rakyat itu memotong sapinya kalau lagi ada kebutuhan, anaknya lagi menikah, anaknya lagi hitan, anaknya lagi mau sekolah, itu baru dijual. Jadi program tidak berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, tapi berdasarkan kepada kebutuhan rumah tangga. Ini yang harus dirubah. Harus dirubah. Caranya bagaimana? Caranya adalah BUMN pangan itu harus punya core bisnis. Tidak boleh besar BUMN dengan banyak bisnis. Jadi BUMN pangan itu harus serba spesialistis yang punya core bisnis. Dulu ada salah satu BUMN beberapa puluh tahun yang lalu sudah mengusahakan punya sapi potong, tapi kemudian tidak berhasil karena memang tidak serius. Nah, oleh karena itu, dalam kerangka untuk menggerakkan ekonomi rakyat dalam program makan siang gratis dan pada murid dan santri serta ibu hamil, yang diperlukan itu adalah bahan pangan dan susu. Pemenuhan, satu lagi, pemenuhan kebutuhan karbohidrat C6H12O6 itu tidak hanya semata-mata beras. Bisa juga setahun berapa tuh duitnya? Ya. Secara fiskal. Secara fiskal ini ada nih, ada semuanya di sini. Saya yang bicara umum aja ya. Ini sudah ada detail tadi saya bicarakan tadi, ada semuanya, sudah terdelivery semuanya. Jadi ada program penganekaragaman makanan. Jadi
program diversifikasi pangan itu juga harus berjalan. Sekarang kurang berhasil. Orang mengurangi makan beras, nasi, tapi beralih ke roti gandum. Nah, semestinya ini ya, kalau kemudian ada orientasi membangun ekonomi kerakyatan, bisa ke singkong, ke ubi, ke tela, gembili, ganyong, sukun. Tapi Seperti saya sejak tahun 2019 sampai sekarang, saya tidak makan nasi. oh ya? Saya tidak makan nasi, tapi badan saya masih begini. Karena pemenuhan karbohidratnya dari apa? Dari jagung, dari singkong, dari ketela. Dan saya masih hidup gitu, dan masih sehat. Masih bisa badminton 3 kali bersama dengan para atlet. Jadi artinya Mas, untuk pemenuhan kebutuhan protein, kebutuhan karbohidrat, itu harus ada program diversifikasi pangan dan kita kaya raya. Berarti Gitu. susu yang tadi dimaksud itu akan disubstitusi begitu? Dengan Bisa saja dalam produk lain. skala tertentu ya kita akan melakukan program untuk pembangunan peternakan sapi perah. Tapi kalau kemudian ada program substitusi misalnya, tidak harus dengan susu sapi, kan bisa dengan apa? Susu apa? Jagung atau yang lainnya. Sekarang ini kemarin Yang saya lainnya kemarin lumayan saya mahal, minum Pak. Susu kemarin kandung. saya minum susu kacang kedelai. Kacang Susu mente. kedelai. Sorry, Oh. kacang mente. Oke. Ada. Kemarin saya sudah minum Iya. kacang mente. Mahal nggak tapi Pak? Hah? Mahal. Ya, kan kita mente kan banyak di sini. Nanti masyarakat Artinya ini loh, program untuk intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, melibatkan pertanian rakyat yang betul-betul dibangun infrastruktur, irigasi, dan lain sebagainya itu harus sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, hal-hal semacam itu memang tidak bisa bim salah bim, harus ada sinergitas, konvergensi, koordinasi, antar kementerian, tidak boleh ada ego sektoral dan lain sebagainya. baik. Mungkin tadi ada mau komentar Pak Sugeng atau Pak Karena Nusirwan? semua pihak itu boleh dan wajar-wajar saja menyampaikan hal-hal yang ya namanya juga ini kayak iklan kan, begitu. Tapi perlu ada rasionalitasnya. Rasionalitas inilah dalam berkaitan dengan visi misi yang kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Ide-idenya itu tidak ada yang jelek, bagus-bagus semua. Seperti satu hal tadi yang disampaikan yang berkaitan dengan mau makan gratis dan sebagainya. Untuk mengatasinya adalah mengurangi import, gitu kan begitu. Sedangkan kita tahu dalam 1-2 bulan ini urusan bahkan diatur untuk importnya lebih gede gitu juga terjadi nih pada beberapa minggu terakhir sehingga bikin susah Pak Yoga ini. Nah, jadi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Yang pertama, membuat sebuah kebijakan yang berkaitan menahan itu, kita bisa lihat kebijakan yang baik itu kalau itu tidak dengan niat, ya, tidak dengan niat yang baik, dengan niatnya baik, tapi ternyata juga pelaksanaannya juga tidak mudah dan bahkan menjadi soal antara ketersediaan stok yang ada, cadangan nasional, kemudian kebutuhannya untuk rakyat berapa dan harus diimpor berapa, ya kan gitu kan. Nah, ini kadang-kadang disparitas itulah yang menimbulkan soal. Jadi sekali lagi saya katakan soal fiskal ini yang berkaitan dengan kemampuan pembiayaan APBN. Di sini satu hal membutuhkan berapa tadi? Saya dengar tadi 450 triliun. Lalu hal-hal yang lain apa? Karena kebutuhan rakyat itu kan banyak. Dan semua itu tidak ada yang namanya program itu berdiri sendiri. Program itu teman saudara kandungnya adalah pembiayaan. Kalau cuma program saja, maka itu hanya di atas kertas. Maka sesuatu program harus disertai dengan pembiayaannya. Kalau misalnya bicara soal, ini semua seperti Ibu pemimpin besar saya, Ibu Megawati, soal stunting dan makanan pengganti beras itu, awal-awal kami itu sudah melonsing itu. Mungkin dianggapnya ini sesuatu hal yang aneh-aneh gitu. Nah, saya terkejut tadi. Pak Yoga ini, mengungkap soal stunting, mengungkap soal pengganti beras. Kita sudah diinstruksi oleh Ibu ke seluruh Indonesia.
siapkan daerah-daerah untuk pengganti beras, pengganti padi. Tapi juga kita tidak boleh lupa, bahkan beberapa waktu terakhir ini sudah disiapkan tempat untuk cadangan pangan nasional. Tapi ya harap menjadi catatan, itu tidak terlaksana dengan baik, gitu. Atau yang disebut dengan food estate. Nah, jadi ini karena ini sama-sama. Jadi kalau merencanakan program sepertinya seolah-olah mudah. Dan itu menjadi ukuran bagi rakyat di dalam sekali lagi gagasan program itu diukur. Kita tunggu baik. Pak Dr. Dirwan, nanti Pak Cawapres penjelasannya bagaimana? Saya tidak akan terlalu dalam untuk menjelaskan soal itu. Saya hanya yang tipis-tipisnya saja. Baik, nggak apa-apa. Kita akan lebih dalam lagi nanti. Ya, baik. Kita akan lebih dalam lagi nanti usai jeda berikut ini, ya Bapak-bapak. Jadi ya, dan pemirsa, kita akan kembali lagi untuk perbincangan soal debat perdana untuk Cawapres ini usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.